Ya, kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 16. Kita baca dengan satu suara ya, agak pelan-pelan. 1, 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohania kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Intisari khotbah kita baca dari judul 1, 2. Roh Kudus mengenal segala-galanya. Allah yang kita sembah roh, maka disebut Roh Kudus. Roh Kudus mengenal lubuk hati Allah dan turut bekerja sesuai kehendak Allah. Allah bekerja semua pekerjaannya melalui anak Allah. Semua pekerjaan anak Allah dikerjakan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Allah tidak dapat bekerja apapun tanpa anak. Anak tidak dapat bekerja apapun juga tanpa Roh Kudus. Pada dasarnya yang pernah melihat Bapa, Bapa memperlihatkan diri melalui Yesus, membiarkan kita masing-masing menerima Roh Kudus di dalam hati. Alasan Allah memberi Roh Kudus di dalam hati kita itu supaya kita mengenal apa yang dikasih karuniakan kepada kita oleh Allah. Oleh sebab itu, tanpa Roh Kudus tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus saja kita dapat membedakan hal-hal rohania. Mereka yang termasuk tubuh tidak mungkin menerima pikiran dari Roh Kudus. Malahan baginya hal itu suatu kebodohan. Siapapun tidak mungkin mengajar hati Yesus Kristus tanpa Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus saja dapat mengenal keadaan Allah dan dapat mengatakan kehendaknya. Orang kudus adalah yang menerima Roh Kudus. Dengan cara percaya apa yang Yesus lakukan, orang menjadi yang percaya. Tetapi tidak dapat menjadi orang kudus apabila tidak menerima Roh Kudus. Orang kudus adalah yang mengenal keadaan Allah. Amin. Allah adalah roh, yaitu ketika kita menyebut Allah sebagai roh, itu artinya Roh Kudus.
Roh Kudus begitu penting bagi kita karena Roh Kuduslah yang mengenal segala kalanya yang ada diri Allah dan sampai lubuk hati Allah. Maka Roh Kudus pun tidak pernah bekerja itu dengan kehendak sendirinya, tapi Roh Kudus selalu bekerja sesuai kehendak Bapa. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Maka orang gereja kita itu tidak boleh menyimpang sedikit pun, karena Alkitab sudah mengatakan demikian. Maka Roh Kudus pada dasarnya Roh Kudus tidak mungkin bekerja sesuai kehendak sendirinya, tapi hanya sesuai kehendak Bapa. Itulah yang cara pekerjaan dari Roh Kudus. Allah kita udah mengerti itu pada dasarnya tidak ada yang melihat Allah dan tidak mungkin melihat Allah, tapi Allah hanya memperlihatkan diri melalui anak tunggal Allah saja. Jadi selain anak Allah, itu Allah tidak mungkin memperlihatkan diri Allah. Kemudian anak Allah hanya bekerja dengan Roh Kudus. Demikian itu Trinitas Allah kita bagaimana bekerjanya kita harus mengerti. Kalau Allah Bapa tidak mungkin dilihat atau dipegang oleh siapapun, yang pernah melihat Allah itu hanya anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa itu saja. Yohanes 6:46. Maka itu seperti Yohanes 1 ayat 18 katakan, itu yang keluar dari pangkuan Bapa, dia saja yang dapat memperlihatkan Allah yang tidak kelihatan. Jadi karena demikian, yang mereka yang sudah mengenal Yesus dan melihat Yesus, itu sebenarnya sudah melihat Allah dan sudah bertemu Allah. Itu sudah mengenai hal itu sudah Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 9 kan. Jadi kamu sudah lama bersama aku kepada Filipus, tapi mengapa kamu itu minta tunjukkan Bapa? Itu kamu yang sudah melihat aku, sudah bertemu dengan aku, sebenarnya kamu sudah melihat Bapa dan bertemu Bapa. Itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Jadi Yesus hanya Allah Bapa memperlihatkan diri Yesus. Tanpa anak Allah, Allah tidak mungkin memperlihatkan diri. Kemudian Yesus bekerjanya hanya dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Yesus tidak mungkin bekerja apapun. Demikian Allah adalah satu dengan tiga posisi Trinitas Allah. Itu seperti ini saudara. Jadi Yesus ketika Yesus menampakkan diri, maksudnya itu 2000 tahun yang lalu Yesus mengelilingi di daerah Galilea. Jadi Yesus pergi ke mana ya? Orang tempat yang di mana orang mati. Orang mati hidup. Tempat di mana ada orang lumpuh atau orang buta, orang kusta. Mereka dapat sembuh. Yesus pergi tempat di mana mereka yang haus akan kebenaran, orang-orang miskin akan kebenaran. Mereka yang haus akan kebenaran, mereka
itu puas. Kemudian mereka mulai merindukan akan kerajaan surga. Padahal mereka dulu hanya terpikat dengan dunia ini. Itu khususnya orang Yahudi, mereka hanya ingin membangun itu kerajaan Daud lagi di dunia ini. Tapi mereka yang haus akan kebenaran, mereka mengerti itu tujuan kehidupan mereka bukan untuk membangun kerajaan Daud lagi di dunia ini, tapi untuk masuk kerajaan surga, hidup di dalam kerajaan surga selamanya. Itu mereka mulai mengerti. Maka itu karena Yesus adalah gambar wujud Allah, maka Allah memang tidak kelihatan, tapi gambar wujud Allah, yakni firman, selalu berada bersama dengan Allah. Maka di mana ada Yesus, di situ ada Allah Bapa. Di mana ada Yesus, di situ ada Allah Bapa. Jadi demikian dia yang penyataan Yesus Kristus di suatu tempat itu penyataan Allah sendiri. Karenanya terjadilah segala hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Karenanya orang sakit sembuh, orang mati hidup. Kemudian roh dunia yang tidak mungkin dibongkar dengan cahaya matahari, itu terbongkar dengan itu kemuliaan dari anak Allah. Jadi mereka berteriak-teriak keluar dan pergi juga. Kemudian mereka yang tertutup dengan hukum Taurat, itu mata rohanianya terbuka sehingga mereka menyadari itu tujuan mereka yang dilahirkan di dunia ini bukan untuk hanya mendirikan kerajaan sementara, tapi untuk masuk di dalam kerajaan anak Allah. Itu yang mereka itu mulai mengerti, saudara. Itu hal yang seperti ini memang kita sudah tahu. Itu sebelum Yesus berada di daerah Nazaret, tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi karena anak Allah, yaitu firman yang berada bersama dengan Bapa, digabung dengan Roh Kudus. Digabung dengan Roh Kudus, maka karena Allah menjadi yang utuh dan sempurna. Kalau Allah kurang dari satu posisi dari ketiga posisi pun bukan Allah, saudara. Masih belum Allah sebenarnya. Jadi oleh karena itu, ketika anak Allah Yesus berada di Nazaret sebagai keturunan Abraham dan Daud, dia tidak menyatakan apapun. Padahal dia adalah anak Allah. Padahal dia adalah firman yang berada bersama dengan Allah sebenarnya. Tetapi karena belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum digabung dengan Roh Kudus, maka tidak mungkin menyatakan apapun sebagai gambar wujud Allah, sebagai anak Allah. Tapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dibaptis, itu terjadilah segala hal-hal yang tidak mungkin terjadi oleh manusia atau tidak mungkin terjadi di dalam alam semesta. Itu yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Jadi kita sekarang harus mengenal Roh Kudus. Mengapa kita harus mengenal Roh Kudus? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus.
Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita pun mengalami yang sama dengan Yesus Kristus sebenarnya. Mengapa Allah memberi proses sampai kita menerima Roh Kudus, saudara? Itu supaya kita pekerjaan Yesus sebenarnya. Supaya kita pekerjaan Yesus, Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Itu yang kita harus mengerti. Tempo hari kita udah dengar juga. Itu mengapa anak Allah Yesus meskipun memiliki tubuh yang sama dengan kita yang lemah, tapi dapat melampaui itu tata surya ini atau suatu peraturan yang ada di dalam alam semesta ini, tapi melakukan pekerjaan yang besar dan agung seperti itu, seperti tadi. Orang mati pun dihidupkan, orang yang sakit, berbagai yang sakit pun disembuhkan, kemudian roh kotor dari si iblis itu, sebenarnya mereka tidak bisa dibongkarkan, saudara. Sekarang meskipun peradaban dunia sangat berkembang, maka itu dengan itu X-ray juga, dengan MRI juga, kemudian ada yang banyak, atau apa lagi ya, banyak itu alat-alat peradaban sekarang itu bisa melihat semua bagian-bagian tubuh manusia kita juga. Ya. Kita sudah pernah lihat juga CT scan apa gitu ya, itu bisa potong tubuh manusia seperti itu lembaran kertas, kemudian itu dengan apa namanya, dengan cara demikian bisa melihat seluruh bagian tubuh manusia. Di sana ada masalah apa, itu bisa dilihat kalau sekarang. Demikian itu perkembangan peradaban sekarang itu sungguh luar biasa. Namun demikian, saudara, dengan mesin seperti itu tidak bisa melihat roro kotor, roro najis. Roro najis itu tidak mungkin dibongkar dengan cahaya matahari, dengan laser ya, dengan laser apapun tidak mungkin dapat membongkarkan itu roro kotor. Sekarang kita tahu itu laser itu betapa kuat kuasanya, sehingga dengan laser itu kita bisa mengukur planet yang lain juga, atau dengan laser bisa memperbaiki itu satelit yang sudah ada di Mars itu bisa dibutulin juga. Itu benar-benar yang sekarang yang apa yang terjadi di lingkungan kita itu di luar sangkaan kita. Namun demikian itu cara-cara dengan cara-cara demikian tidak bisa membongkar roro najis. Tapi begitu Yesus datang saja di depan tempat itu, roro najis yang sembunyi-sembunyi di dalam tubuh manusia itu terbongkar dan tidak bisa betah keluar. Itu demikian, saudara. Ini mengapa anak Allah dapat bekerja demikian? Itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus, saudara. Di dalam Kisah para Rasul 10 ayat 38 juga mengatakan itu Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Yesus sendiri firman berada bersama dengan Allah Bapa, gitu ya. Tapi harus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Maka dia mengelilingi semua daerah Galilea,
kemudian pekerja-pekerjaan yang baik, kemudian menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh si iblis. Mengapa dia bisa demikian? Karena dia berada bersama dengan Allah. Dengan kata lain, karena dia berada bersama dengan Roh Kudus, itu artinya. Allah, ya, tadi udah bilang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Ya. Jadi demikian, itu harus ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus turut bekerja, baru di situ terjadi kehendak Allah. Di situ menyatakan kuasa Allah. Di situ itunya menyatakan kemuliaan Allah, hidup Allah. Sekarang kita kembali, itu Allah memberi hak yang sama dengan anak Allah kepada kita. Itu yang kita harus selalu ingat, saudara. Memang kita tahu kan, Allah adalah anak Allah adalah yang kudus. Pada dasarnya tidak ada dosa, karena dia firman yang keluar dari pangkuan Allah. Ya? Tidak ada dosa. Jadi yang tidak ada dosa, anak Allah yang tidak ada dosa, dia dipenuhi dengan Roh Kudus di Sungai Yordan dengan melalui baptisan. Dan karenanya baru dia bisa menyatakan itu hidup dan kemuliaan itu Allah, ya, karena dia adalah gambar wujud Allah. Di mana ada Yesus, itu ada Allah. Di mana ada tubuh saya, ada roh jiwa saya. Di mana ada tubuh saudara, ada roh jiwa saudara. Seperti itu roh dan jiwa kita sebenarnya, saudara, tidak bisa dikurung dengan tempatnya kecil seperti ini. Tempatnya kecil, tubuh seperti ini. Tapi roh jiwa kita sedang dikurung di dalam tubuh kita. Kemudian tubuh kita itulah yang sedang menyatakan sebagai wakil roh jiwa kita, gitu ya. Dengan keadaan kita seperti ini, kita harus mengerti keadaan itu Yesus Kristus waktu dia berada di dalam tubuh. Ya. Maka sekarang pentingnya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak ada dosa. Yang tidak ada dosa dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus sedang bekerja sebagai anak Allah. Maka itu kemarin rekaman kemarin itu ada firman waktu Yesus diseret oleh Roh Kudus ke padang gurun, kemudian menghadapi iblis itu, ya. Waktu Yesus ke padang gurun, Yesus puasa 40 hari. Jadi bagi tubuh Yesus tidak ada tenaga apapun. Tidak ada tenaga apapun. Yang ada pada diri Yesus itu hanya kedudukan dia sebagai anak Allah. Kemudian dia hanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dengan keadaan demikian, dia sedang menghadapi Raja Dunia. Raja Dunia ini yang memegang itu maut, saudara, memegang maut. Dialah raja yang mengurus segala angkasa ini. Dia yang memegang maut. Dia punya banyak antek-anteknya juga. Kemudian itu kita tahu kuasa maut iblis itu betapa kejamnya dan betapa kerasnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah manusia, yaitu kekerasan, kelaparan, kemudian semua kejahatan yang tidak bisa disebut itu semua sumbernya dari si iblis itu. Itu yang harus hadapi oleh Yesus Kristus yang sedang berpuasa 40 hari, yang berdiri saja tidak bisa, saudara. Kalau 40 hari puasa, berdiri saja susah. Dengan demikian, hanya kedudukan dia sebagai anak Allah dan dengan kepenuhan Roh Kudus hadapi
si iblis itu. Iblis itu dia menggoda yang kelemahan yang paling mendadak bagi Yesus. Makan, saudara, makan. Karena sebagai anak manusia 40 hari tidak makan, betapa lemahnya dan betapa mau makannya. Maka jadikanlah roti dengan batu. Jadi demikian gitu godaan-godaannya. Tapi waktu itu Yesus bagaimana? Yesus menghadapi si iblis itu dengan firman yang tertulis. Firman yang tertulisnya. Jadi sesudah iblis itu kaget karena Yesus melawan dia dengan firman yang tertulis. Yesus menentang si iblis ini hanya dengan firman tertulis. Iblis itu kaget. Maka dia menggoda 2 kali juga, tapi tetap firman yang tertulis. Ketiga juga tetap firman yang tertulis. Demikian Yesus melawan si iblis itu. Kemudian Raja Maut yang menguasai seluruh angkasa ini, dia lari daripada Yesus, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, kita sekarang harus mengerti akan diri kita. Kita sedang ada di tengah-tengah angkasa ini. Itu apa yang terjadi di tengah-tengah angkasa itu tidak bisa disebut, saudara. Memang saudara juga seumur hidup sudah mengalami berbagai kekerasan, kejahatan dari si iblis itu. Kita semua itu korban dari si iblis. Jadi semua kita ada pengalaman yang bagaimana kita dikalahkan oleh si iblis itu. Demikian juga keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, itu ada semua luka dan semua pengalaman yang pahit dengan si iblis itu. Kemudian, apakah kita menang? Sebenarnya kita tidak menang. Masih ada banyak hal diserang oleh si iblis juga, melalui roh najis juga. Itu yang masa lalu kita demikian juga, atau sebagian keluarga kita masih berada di dalam keadaan itu. Bukan hanya sebagai keluarga, hampir seluruh umat manusia sedang berada dalam kondisi seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak digoda oleh iblis dan diseret oleh iblis sehingga kita pun masuk di dalam lautan api bersama iblis nanti hari. Itu nanti hari itu bukan itu puluhan tahun yang akan datang. Akan datang segera. Mungkin di antara kita ada yang mengalami hari seperti itu dalam berapa hari atau dalam berapa bulan atau paling berapa tahun kemudian. Ini pasti akan kita hadapin. Itu saat terakhir kita. Waktu itu apabila kita tidak menang dengan si iblis itu, kita akan masuk di dalam api neraka. Kemudian hukumannya bukan hanya 1-2 hari. Atau di dalam api neraka, apakah kita bisa bunuh diri? Tidak mungkin itu. Di dalam api neraka masalahnya tidak mungkin bunuh diri, maka harus menghadapi hukuman yang terbakar di dalam lautan yang tidak terpadamkan selamanya itu yang kita harus alaminya. Jadi bagaimana kita tidak digoda, kemudian kita tetap menang dari itu musuh manusia kita, iblis ini. Maka kita harus, saudara, mengikuti Yesus. Mengapa Allah memberi kita sampai Roh Kudus? Supaya kita bekerja pekerjaan Yesus. Itu yang tadi kita sudah dengar. Maka saudara, supaya kita bekerja seperti Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus, pekerjaan Yesus Kristus gimana? Dia memulihkan kehormatan nama Allah, kemudian dia sesuai kehendak Allah, itu bangkit dari kematian, duduk di tahta sebelah kanan Allah, kemudian selama-lamanya dia berutut di hadapan Bapa dan mempermuliakan Bapa. Kemudian Yesus bagaimana? Yesus tidak dikalahkan oleh iblis, tapi Yesus lah yang benar-benar mengalahkan iblis. Sebentar lagi,
ketika Tuhan datang kembali, iblis itu akan dicampakkan di dalam lautan api, selama-lamanya akan dihukum. Dan Yesus apa? Yesus menyelamatkan umat manusia kita. Berapa banyak pun tidak terbatas, itu tergantung kepada umat manusia yang mau hidup. Siapapun yang mau hidup, siapapun yang mau menang dari iblis, siapapun yang mau ikut kebangkitan pertama, siapapun yang mau masuk hidup kekal, boleh masuk. Boleh menerima segala yang diizinkan oleh Allah. Ini semua dijadikan oleh Yesus dalam kehidupan yang pendek itu. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya kita bekerja pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus, saudara. Tapi bagaimana kita bisa bekerja pekerjaan Yesus? Kita adalah debu, kita adalah orang berdosa, keturunan Adam. Orang berdosa. Karena orang berdosa, pikirannya selalu mau berdosa dan kita sering membuat dosa, maka kita tidak terlepas dari dosa itu. Tapi saudara, itu masalah yang terbesar bagi umat manusia itu, apa kita tahu saudara? Masalahnya dosa. Karena bagi manusia itu ada dosa, itu iblis yang menguasai orang berdosa, berhak untuk menguasai kita. Ini apa? Kapan itu terjadi hari ini ya saudara? Siapa yang dikalahkan akan menjadi hamba bagi mengalahkannya. Ini berapa ya? 1 Petrus 39 atau 29? 39-nya. Jadi demikian, manusia kita sebenarnya tidak mungkin itu terlepas dari dosa. Tidak mungkin terlepas dari dosa itu maksudnya tidak mungkin terlepas dari cangkeraman iblis itu. Cangkeraman iblis itu. Kemudian tidak mungkin keluar dari cangkeraman iblis itu. Apa yang terjadi? Tidak mungkin keluar dari lautan api. Itu artinya saudara. Itu 2 Petrus 2 ayat 19. Ya, 2 Petrus 2 ayat 19. Jadi demikian. Ini makanya kalau masalah dosa tidak diselesaikan, itu kita tidak bisa keluar itu lingkaran setan itu. Kita pasti akan dibudakin sama si iblis. Kemudian akhirnya kita akan ke lautan api. Itulah nasib dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Karena umat manusia kita adalah keturunan Adam. Maka kalau anak Allah Yesus Kristus, anak Allah itu maksudnya apa? Yang tidak ada dosa. Anak Allah yang tidak ada dosa. Maka begitu keluar dari lautan sungai Yordan, langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita harus menjadi anak Allah, kita harus menjadi yang tidak ada dosa, hanya dengan cara daripada Allah. Dengan cara manusia mustahil kita menjadi yang tidak ada dosa. Maka cara daripada Allah itu apa saudara? Allah membiarkan anak Allah mati di salib dengan menanggung dosa aku dan saudara dengan demikian mencurahkan darah. Jadi kemudian itu sebagai bukti Yesus mati untuk dosa kita, dia bangkit. Kalau dia mati dengan dosanya sendiri, dia tidak mungkin bangkit. Tapi kebangkitan Yesus sudah bukti yang jelas, dia mati tanpa dosanya sendiri, tapi dengan dosa kita sendiri. Demikian dosa kita dibayar oleh Yesus. Dibayar oleh Yesus, saudara. Di dalam Wahyu, coba kita Wahyu pasal 5 ayat 9 mengatakan, itu Yesus siapa? Coba Wahyu ayat 9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan
kaum dan bangsa. Ya inilah Yesus Kristus bagaimana dia membeli kita, saudara. Kita dari tiap-tiap suku dan berbagai bahasa dan berbagai kaum dan berbagai bangsa. Ini dibeli oleh Yesus dengan darahnya dan kita diberi kepada Bapa. Demikian kita dibeli oleh Yesus dengan darahnya, kemudian disembahkan kepada Bapa. Demikian kita menjadi kepunyaan Allah, saudara. Kalau kita tidak dibeli dengan darah Yesus, dengan kata lain tidak ditebus, dosa kita tidak ditebus dengan cara seperti ini, kita tidak mungkin menjadi kepunyaan Allah. Tapi dengan cara daripada Allah seperti ini, kita sudah menjadi kepunyaan Allah, yaitu anak Allah. Anak Allah dengan kata lain apa? Yang tidak ada dosa. Itu meskipun orang lain ingat kita, dulu kamu membuat dosa seperti ini, tidak menjadi masalah, saudara. Itu paling utamanya, itu kita, apakah kita dilihat oleh Allah sebagai yang tidak ada dosa. Itu pentingnya. Allah bagaimana? Allah dengan proses daripada Allah memproklamasikan kita adalah kepunyaannya. Kepunyaannya, saudara. Maka itu kedatangan anak Allah supaya dia menyelesaikan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia kita. Karenanya Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Ya. Dia sendiri bangkit dan darah yang dicurahkan, dengan darah yang dicurahkannya sebenarnya kita sudah dibeli, kemudian diserahkan kepada Bapa sehingga kita menjadi milik Allah. Dengan kata lain, kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah menjadi yang tidak ada dosa dengan percaya akan hal itu. Itu kita, saudara. Dan karena kita anak Allah yang tidak ada dosa, hal itu diakui oleh Allah sendiri dengan pencurahan Roh Kudus. Roh Allah Kudus hanya berada di dalam Allah yang kudus. Tetapi Roh Kudus yang hanya berdiam di mana yang kudus dicurahkan oleh Allah di dalam hati kita sehingga kita menerima Roh Kudus. 자, sampai ini saudara, kita sama dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus pada dasarnya anak Allah yang kudus, maka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dengan kasih anugerah Allah, kita menjadi yang kudus, kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara, kita sekarang tinggal mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, saudara. Tinggal mengikuti Yesus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 kita baca. Karena dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati pengusaha kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang tidak taat. Durhaka, daripada durhaka, tidak taat, saudara. Jadi, kita memang sudah mati dulu. Karena kita dosa dari Adam maupun dosa dari kita. Ayat 2, kamu hidup di dalam dosa itu. Kemudian, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita dulu mengikuti jalan dunia ini, saudara. Istiadat dunia. Hampir semua istiadat dunia itu apa, saudara? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Tapi kita semua ikut-ikutan istiadat dunia ini. Tapi mengapa kita ikut-ikut? Karena takut orang tua, karena dimarahin orang tua, atau dimarahin keluarga. Itu ada macam-macam alasan demikian. Karena diajak sama atasan atau lingkungan. Gitu kan, saudara? Mengapa? Mengapa kita membabi buta ikut-ikut jalan dunia ini? Karena kamu taat penguasa kerajaan angkasa. Dengan kamu taat sama orang tua yang ajak kamu ikut jalan dunia ini, sebenarnya kamu apa? Mentaati pada iblis. Itu artinya. Kamu mentaati pada iblis. Kamu ikut-ikutan lingkungan karena kamu mentaati pada iblis.
Iblis itu siapa ini? Dia sedang juga bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Dia siapa? Dia sedang bekerja di dalam saudara yang sedang tidak taat kepada Allah, di antara orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Meskipun namanya orang Kristen, apabila dia tidak taat kepada Allah, dia sedang dituntun saudara. Dia sedang diseret saudara ke lautan api. Kita kehidupan kita demikian, saudara. Maka saudara sudah jadi anak Allah. Saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi apabila saudara tidak taat pada firman Allah, saudara tidak bisa diakui oleh Allah, saudara. Saudara meskipun dengan pengorbanan Allah yang demikian itu, demikian yang parah dan demikian yang mengerikan, menguduskan saudara dan menjadikan saudara anak Allah. Apa gunanya saudara tidak taat pada firman-Nya? Saudara masih takut dengan si iblis yang menguasai angkasa ini. Saudara tidak taat sama Allah yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya. Tapi saudara hanya taat pada iblis yang menguasai angkasa yang kecil ini. Jadi kalau begitu, meskipun anak Allah, meskipun dipenuhi Roh Kudus, apa artinya saudara? Kalau Tuhan kita tidak demikian. Tuhan Yesus bagaimana? Anak Allah saudara. Tapi dia yang mengajukan kepada Bapa, aku akan ke angkasa sebagai anak manusia supaya mengalami kematian. Dan dengan pengalaman akan kematian itu, mau menyelamatkan manusia yang akan binasa ini. Mau ke surga sebagai kebangkitan dan menjadi yang tunduk kepada Bapa selama-lamanya. Meskipun Bapa ingin mempermuliakan aku dan mau taruh aku di tauta sebelah kanan Allah yang maha mulia itu, tapi aku tidak mungkin menjadi setara dengan Bapa, tapi aku akan berada di hadapan Bapa sebagai yang tunduk kepada Bapa selama-lamanya. Demikian dia memilih jalan yang begitu hina dan begitu yang mengerikan itu, dan dia sendiri masuk di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dusta dan maut itu hanya dengan sendirian. Tapi anak Allah kan, yang kudus anak Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak pernah kompromi dengan penguasa dunia. Tidak pernah kompromi saudara. Taat, 100% taat. Kemudian ketika digoda oleh si iblis itu selalu menunjukkan ada firman tertulis. Ada firman tertulis. Ada yang tertulis. Demikian Yesus menang di dunia ini. Roh Kudus mengenal segala yang terjadi di surga. Roh Kudus mengenal sebelum surga dijadikan apa yang terjadi di antara Bapa dan Anak. Ketika Bapa, Anak dan Roh Kudus berada bersama satu. Sebelum anak Allah keluar dari pangkuan Bapa, apa yang terjadi di antara Bapa dan Anak itu Roh Kudus tahu saudara. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengenal betapa besarnya kasih Allah akan manusia kita dan akan anaknya sendiri. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengenal hati anak Allah. Betapa rendah hatinya sehingga dia mengambil jalan menjadi anak manusia ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengerti apapun. Kemudian tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengerti itu hati Allah. Betapa Allah memusuhi si iblis itu saudara. Nama Allah apakah begitu gampang? Nama Allah apakah begitu dapat diinjak oleh seorang malaikat yang kecil itu? Nama Allah apakah boleh disembarangkan oleh iblis, yaitu satu malaikat yang kecil itu? Itu di dunia pun apabila kita salah memanggil nama presiden saja dapat dibunuh. Tapi ini bukan hanya raja, nama raja. Ini nama pencipta Allah langit dan bumi dan segala isinya. Ini
disembarangkan oleh si iblis ini. Tapi siapa yang akan mengerti hati Allah mengenai hal itu, saudara? Kalau kita itu ketika kita dihujat sama orang, seumur hidup kita tidak lupa, saudara. Kalau kita dihina oleh orang, itu kita seumur hidup memusuhi orang itu, atau kita tidak lupa, kemudian atau kita mau membalas dendam. Hanya tubuh manusia yang kecil, hina, pada dasarnya kita orang berdosa juga, benar-benar hina juga. Tapi kalau kita dicemarkan, dihinakan oleh orang, kita tidak lupa seumur hidup. Tapi ini masalahnya, nama pencipta Allah langit dan bumi yang berada dengan sendirinya selama-lamanya. Ini dihina oleh satu malaikat yang kecil itu. Kemudian dia itu sudah dikurung di dalam angkasa pun, dia terus menentang, melawan Allah terus. Nama Allah, mencemarkan nama Allah terus. Kemudian siapapun yang bertemu dengan iblis itu semua menjadi yang mencemarkan nama Allah. Ini bagaimana musuh seperti ini, saudara? Manusia ada di dunia ini berapa miliar orang. Tapi hampir semua mereka dipengaruhi sama si iblis itu. Mereka semua ikut-ikutan dengan iblis itu mencemarkan nama Allah. Ini yang terjadi di mana-mana, saudara. Untuk mencemarkan nama Allah, itu bikin agama, macam-macam agama. Kemudian apapun yang dilihat Allah jijik dan benar-benar dibenci oleh Allah, itu yang lakukan di dalam agama-agama yang dibuatkan melalui si iblis itu. Kemudian hampir semua manusia ikut-ikutan, saudara. Apakah ini tidak jengkel? Jengkel, saudara, jengkel. Ini jengkel, saudara. Tapi tanpa Roh Kudus, saudara, kita siapa yang bisa mengerti lubuk hati Allah seperti ini? Mengapa anak Allah datang ke dunia ini sebagai anak manusia dengan tubuh yang lemah seperti kita? Mengapa anak Allah begitu dipenuhi Roh Kudus langsung dibawa ke padang gurun dan menghadapi si iblis? Pertama kali yang Yesus lakukan itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, menghadapi musuhnya, saudara, musuh. Kemudian dengan keadaan yang paling lemah, dia kasih lihat bagaimana musuh yang menguasai seluruh dunia ini gampang dikalahkannya. Itu diperlihatkan oleh Yesus dengan itu peristiwa di padang gurun itu. Maka kita kalau dengan dorongan Roh Kudus kita melihat apa yang terjadi di padang gurun saja dan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus saja, kita sebenarnya tidak akan menjadi pengecut. Dulu memang kita pengecut karena kita orang berdosa. Dulu kita orang yang terkutuk. Dulu kita berada di dalam cangkraman iblis memang. Maka apapun diseret oleh iblis itu kita taat, ikut-ikutan. Hanya takut dengan orang tua kita marah saja kita ikut. Kita takut dengan atasan kita marah saja kita ikut. Kita takut dengan istri atau suami kita saja ancam, kita ikut jalan dunia. Demikian kita itu waktu kita yang belum percaya Yesus gitu, dari awal sampai akhir kita hanya hidup sebagai siapa? Yang tidak taat kepada Allah. Maka iblis itu yang suka bekerja, giat bekerja di antara orang yang tidak taat itu, benar-benar mencangkraman kita. Itu kehidupan kita, saudara. Tapi sekarang kita beda kondisi kita. Kita dengan kasih anugerah dari Allah, kita menjadi anak Allah. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian kita hanya ikut saja cara Yesus bagaimana menghadapi iblisnya. Maka kita taat aja apa yang Yesus katakan. Kita lawan iblis itu dengan cara yang Yesus lakukan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita berulang-ulang, saudara. Kita ancam atau lawan iblisnya dengan firman yang tertulisnya. Yesus pun bukan hanya 1-2 kali, ada tertulisnya. Di padang gurun saja 3 kali berturut-turut ada tertulis. Sampai dia digantung di salib, mati pun supaya menggenapi firman yang tertulis. Yesus mengatakan, aku haus. Baru dia mengatakan, aku selesai semuanya. Demikian meninggal. Itu kehendak
kehendak Tuhan Yesus akan kita sampai mencurahkan Roh Kudus ke kita itu supaya kita mengikuti jalan Yesus, supaya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu loh, itu yang kita tidak boleh lupa. Tapi mereka yang menerima Roh Kudus sampai mana? Kita hanya bawa bahasa roh saja. Kita kadang-kadang usul kotor, kemudian kita bangga. Lihat aja, aku ada kuasa seperti ini. Kamu harus takut sama aku. Aku adalah yang memiliki kuasa begini. Untuk membanggakan diri di hadapan orang, kita hanya menerima Roh Kudus. Tapi Yesus tidak demikian, saudara. Yesus menerima Roh Kudus. Mengapa Yesus menerima Roh Kudus? Yesus dikandung juga dengan Roh Kudus. Yesus dibawa padang gurun oleh Roh Kudus. Yesus mengajar juga dengan Roh Kudus. Mengusir juga dengan Roh Kudus. Dikuasai, diurapi dengan Roh Kudus. Maka menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Waktu Yesus mati pun Roh Kudus tetap berada di dalam dia. Kemudian bagaimana? Roh Kudus bagaimana? Roma 8 ayat 11 mengatakan Roh Kudus membangkitkan dia di antara orang mati. Demikian saudara, kita menerima Roh Kudus itu bukan hanya beberapa kata-kata bahasa roh saja, tapi kita harus mengikuti semua kehidupan Yesus. Untuk itu kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus saja yang mengenal segala yang terjadi di antara Bapa dan Anak. Roh Kudus saja mengenal semua yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan Yesus. Roh Kuduslah yang ada di tempat peristiwa-peristiwa masing-masing seperti itu. Maka tanpa Roh Kudus, kita sama sekali tidak mengenal lubuk hati Bapa, tidak mengenal hati Yesus Kristus, tidak menerima hati Yesus Kristus, kemudian tidak mungkin melakukan apa yang Yesus lakukan tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus saja mengenal segalanya. Roh Kuduslah saksi mata dalam semua karya dan pelayanan Yesus Kristus. Maka saudara kita yang menerima Roh Kudus itu sungguh harus mengerti lubuk hati Allah, harus mengerti hati Yesus Kristus. Kalau kita menerima Roh Kudus sampai seperti ini, itu kita benar-benar kita harus berkobar-kobar. Hati kita berkobar-kobar. Berkobar-kobarnya bagaimana lebih banyak orang berlutut pada nama Yesus dan beribadah. Itu saudara. Mengapa hampir semua umat manusia itu ikut iblis saudara. Kemudian mencemarkan nama Allah dan menghujat Allah. Padahal iblis itu pembunuh mereka. Iblis itu yang penipu mereka saudara. Iblislah musuh mereka. Tapi mereka mengikuti musuh mereka. Kemudian mereka mencemarkan dan menghujat melawan Allah yang mau menghidupkan mereka, memberi hidup kekal. Mengapa hal seperti ini terjadi gitu saudara? Mengapa mereka menghujat Allah, membenci Allah, Bapa mereka sendiri? Kemudian mereka begitu cinta pada musuh iblisnya. Ya? Demikian mereka ini tidak beribadah kepada Allah dan malah mereka menyembah kepada iblis ini. Kita pasti kesal hati dengan masalah ini. Kemudian memberitakan Injil juga supaya mereka semua yang sedang tertipu dan menjadi musuh Allah kembali menjadi anak Allah dan mereka sujud menyembah kepada nama Allah. Kita akan dikobar-kobar dengan hati seperti ini saudara, dengan dorongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita memiliki hati seperti ini. Memberitakan Injil kepada orang, kasihan nanti akan ke neraka. Ini hal ke-10 saudara sebenarnya. Mengapa kita memberitakan Injil? Karena alasan tadi saudara. Mereka sujud menyembah kepada musuh dan bersama musuh mencemarkan Allah, menghujat Allah. Apakah hal ini terjadi seperti ini? Apakah wajarkah hal ini terjadi seperti ini? Ini tidak wajar, ini tidak masuk akal. Kalau kita seseorang menghujat orang tua kita, kemudian orang tua kita dibunuh sama orang, kita bagaimana? Seumur hidup kita dendam. Aku akan membalas dendam sama orang itu. Kalau tidak dihukum sama negara, secara pribadi pun aku mau membunuh orang itu. Ada banyak orang seperti itu saudara. Hanya dengan orang tua, hanya dengan menjaga kehormatan orang tua saja, orang berkobar-kobar hati seperti itu. Tapi sekarang
bukan itu. Allah Bapa kita. Allah Bapa kita yang kekal selamanya. Allah Bapa yang menyerahkan anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Yesus yang datang dalam nama Yesus dan menyerahkan diri untuk menggenapi kehendak Bapa. Dicamalkan oleh si iblis ini. Ini semua saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengerti saudara. Maka bagaimana? Itu semua keluarga kita menjadi yang berutut pada nama Yesus dan mempermuliakan nama Yesus, menguduskan nama Yesus. Bagaimana ininya? Keluarga kita semua, teman-teman kita semua, masyarakat kita semua, mereka sujud menyembah kepada nama Yesus dan mempermuliakan nama Yesus karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan itu saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertama dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu, dikuduskanlah namamu saudara, dikuduskanlah namamu. Ini yang paling utama itu. Tujuan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia dan berkorban dan menderita itu saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga pernah dikacau balaukan sama si iblis itu. Surga itu di mana? Itu hanya segala sesuatu berutut pada nama Yesus, nama Allah, mempermuliakan Allah, ibadah kepada Allah, memuji-muji Allah. Ini dikacau balaukan. Tapi hal itu sudah terjadi dengan pengorbanan Yesus Kristus. Hal itu harus terjadi di bumi saudara. Karena Yesus sudah melakukan semua prosesnya. Jadi apabila kita ambil keputusan aku ikut Yesus saja, itu makin banyak orang akan berutut pada nama Yesus dan mempermuliakan nama Yesus itu. Akan terjadi saudara. Seperti surga sudah menjadi tempatnya tenteram dan nama Yesus saja hanya dipermuliakan. Jadilah kehendak itu di dunia ini juga, di dalam roja kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, bahkan seluruh umat manusia, biarlah mereka berutut pada nama Yesus, mempermuliakan nama Yesus. Itu yang Tuhan Yesus harapkan. Karenanya dia tidak menolak penderitaan sengsara apapun dan lakukannya semua dengan keturut pekerjaan Roh Kudus. Maka di dalam Alkitab pernah bicara, itu meskipun orang Kristen katanya percaya Yesus, itu hampir semua seperti anak durhaka. Itu kan ada anak, ini Lukas berapa ya? Lukas 15 atau berapa? Itu ada anak durhaka. Manusia kita anak durhaka memang, tapi akhirnya menyadari kembali kepada Bapa. Tapi anak sulungnya dia cemburu akan anak durhaka yang kembali kepada Bapa. Di dalam gereja sering terjadi hal demikian. Di gereja itu orang memberi pepeluan, orang menjaga hari Tuhan, orang kelihatannya sangat rapi kehidupannya, moral etikanya. Tapi rata-rata orang seperti itu tidak bisa menerima orang durhaka, saudara. Di dalam gereja itu bagaimana? Kita sebenarnya pada dasarnya kita semua orang durhaka, tapi dengan cara menerima kasih anugerah daripada Allah, kita menjadi orang yang tidak ada dosa dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi orang yang mengutamakan moral etika itu tidak mengakui akan hal itu, saudara. Kemudian orang yang dulu kehidupannya tidak begitu bagus, ya peracul lah, atau perampok lah, atau pencopet lah, begitu orang-orang seperti itu, katanya mereka bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Ya, makanya kita menerima mereka itu sama dengan kita, karena kita pun dulu seperti itu. Maka demikian kita semua bergandengan tangan, kemudian berutut pada nama Yesus beribadah. Ini memang itulah gereja Kristus. Tapi di dalam gereja Kristus selalu ada orang seperti anak sulung, sehingga mereka mengkritik orang-orang durhaka yang bertobat menjadi anak-anak Allah. Itu memang orang yang berada di bawah hukum Taurat, mereka tidak bisa menerima kasih anugerah dari Allah. Mereka tidak bisa mengerti mereka yang menerima kasih anugerah Allah.
Itu mengapa saudara? Karena mereka tidak mengenal lubuk hati Allah, tidak mengenal kehendak Allah, tidak mengenal kasih karunia yang diberikan oleh Allah dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin mengerti lubuk hati Allah, tidak mengerti kasih Allah yang sesungguhnya, tidak mengerti. Jadi secara keseluruhan juga saudara, apabila kita tidak mengenal Allah dengan Roh Kudus, kita tidak dapat mensukseskan ibadah. Secara hal kecil kita masalah masing-masing juga, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengerti bedanya hukum Taurat dan Injil, sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang menerima kasih karunia. Kita hanya berada di dalam hukum Taurat dan menurut hukum Taurat dia mau jadi yang benar di hadapan Allah. Itu cara yang tidak bisa diakui oleh Allah. Dengan cara yang tidak dapat diakui oleh Allah, orang mau maju kepada Allah. Orang seperti ini tidak mungkin diterima oleh Allah, saudara. Mengapa hal seperti ini terjadi sampai hari ini? Karena tidak menerima Roh Kudus. Meskipun menerima Roh Kudus, biasa tidak taat pada firman-Nya. Maka iblislah yang bekerja di tengah-tengah mereka, sehingga tidak mungkin mengenal itu lubuk hati Allah. Tidak mungkin mengenal kehendak Allah. Tidak mungkin menerima kasih karunia dari Allah. Karena mereka seperti ini tidak mungkin ditolong oleh Roh Kudus. Jadi menjalankan kehidupan iman tanpa Roh Kudus itu begitu bahaya. Maka kita benar-benar harus ingin dipenuhi Roh Kudus. Kita harus ingin dipenuhi Roh Kudus, saudara. Orang banyak orang hanya puas saja karena karena bahasa roh, karena hanya mengusil roh najis. Di situ saja mereka berhenti semua. Tapi tidak boleh saudara menerima Roh Kudus sampai sebatas itu. Kita harus menerima Roh Kudus itu tanpa batasan. Kalau Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa batasan, saudara. Alkitab mengatakan demikian. Yesus bagaimana penuhi Roh Kudusnya? Sampai tanpa batasan. Di dalam Yohanes 3. Di dalam Yohanes 3 ayat 34. Coba kita baca. Di dalam, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Jadi Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus sampai tidak terbatas. Kita pun harus dipenuhi dengan Roh Kudus sampai tidak terbatas. Itu harus menjadi pokok doa kita, saudara. Pokok doa. Hosea 6 ayat 6 mengatakan itu bagaimana ya? Allah tidak mau menerima kurban bakaran, tapi Allah ingin kita mengenal Allah. Mengenal Allah, saudara. Tempo hari pagi pernah bicara juga. Sebenarnya dosa itu apa dosa? Dosa itu apa, saudara? Tidak mengenal Allah itu dosa. Tanpa Roh Kudus tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita mengenal Allah hanya sedikit. Itu masalahnya, kita sedang banyak dosa itu artinya. Mengapa saudara kita mengujar Roh Kudus? Karena tidak mengenal Allah. Mengapa kita melawan Roh Kudus? Karena tidak mengenal Allah. Kita mendukakan Roh Kudus, tidak taat Roh Kudus. Mengapa? Tidak mengenal Allah. Semuanya masalahnya tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal Allah? Karena tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak mengenal Allah. Sehingga kita menghujat, melawan, mendukakan Roh Kudus itu semua demikian ada kaitannya. Mengenal Allah itu tanpa Roh Kudus tidak dapat mengenal Allah. Maka bagaimana kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Ini kita harus menjadi suatu pokok doa utama bagi kita, gitu saudara. Saya tambah satu hal lagi, tambahnya itu orang Kristen kita sangat banyak salah mengerti. Itu minum darah Yesus atau makan daging Yesus itu harus bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah saudara. Itu jemaat Berea kita berdoa, Tuhan berilah darah Yesus atau berilah darah Yesus sekali, ya. Saya dengar orang bercerit-cerit, Tuhan
Berilah darah Yesus, berilah darah Yesus, berilah darah Yesus. Sebenarnya saudara, waktu saudara percaya Yesus sebagai anak Allah dan Kristus, waktu saudara udah percaya tebusan dosa tebusan dosa oleh Yesus dengan kematian di salib, saudara sebenarnya udah minum darah Yesus. Darah Yesus sudah minum. Maka saudara tidak boleh minta darah Yesus terus. Ketika mereka bawa ke baptisan, dikatakan begini, ini orang ini udah mulai bahasa roh. Kemudian waktu mendoakan orang itu, mereka bilang, ayo minta darah Yesus, minta darah Yesus. Orangnya berdoa, Tuhan, berilah darah Yesus, berilah darah Yesus. Kita diakon yang ditabiskan aja berdoanya, Tuhan, aku minta darah Yesus. Tuhan, tambahkanlah darah Yesus. Darah Yesus satu kali udah masuk di dalam diri saudara, tidak perlu ditambahkan. Kalau minum air saudara, efeknya hanya beberapa menit atau beberapa jam. Sesudahnya saudara minum lagi. Roti yang kita makan, hanya efeknya beberapa waktu saudara. Maka kita harus tambah makan sampai meninggal dunia. Tapi Yesus mengatakan, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu bukan untuk seperti itu saudara. Darah Yesus roh itu satu kali udah kita minum, efeknya selama-lamanya. Efeknya selama-lamanya saudara. Maka bukan untuk minta darah lagi atau minta tambah darah, tapi waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan, aku bersandar kuasa darah Yesus. Di dalam diri kita sudah ada darah Yesus. Maka karena darah Yesus ada di dalam diriku, ini masalah yang aku lakukan ini ampunilah dan hapuslah dengan darah yang sudah ada di dalam diriku. Pengakuan kita seperti ini saudara. Maka kita hanya minta ampun, Tuhan aku salah ini, salah itu. Ampunilah aku. Aku percaya kuasa darah Yesus. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, sudah selesai. Darah Yesus yang sudah ada di dalam diri kita akan berefek seperti itu selama-lamanya. Maka siapa yang akan bersandar pada darah Yesus lebih banyak daripada yang lain. Maka di mana ada banyak dosa, di situ ada banyak kasih karunia. Itu artinya, itu meskipun sudah minum darah Yesus, mereka ada yang merasa begini, aku orang tidak salah, aku orang saleh, aku tidak pernah langgar ini 10 perintah Musa. Mereka pikirannya demikian saudara. Dosa sebenarnya apa? Tidak mengenal Allah itu dosa. Tidak dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga tidak mengenal lubuk hati Allah. Tidak mengenal kasih anugerah Yesus itu dosa. Seperti anak tadi, anak sulung dan anak durhaka. Anak durhaka sudah membuat dosa banyak, tapi dia tahu Allah. Allah mengasihani aku, Allah ingin mengampuni aku. Sedangkan anak sulung itu tidak demikian. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu di hadapanmu. Akuilah aku sebagai yang benar. Demikian itu tidak mengenal Allah, itu dosa saudara. Orang anak-anak berbakti dan anak-anak durhaka tidak berbakti, bedanya apa saudara? Dua-duanya anak sesungguhnya sama orang tua. Tapi anak-anak berbakti dan anak-anak tidak berbakti, saudara tahu. Anak-anak tidak berbakti bagaimana? Setiap bulan aku udah kirim itu uang jajan mami. Itu berapa bulan lalu aku udah kunjungi, katanya mamimu sakit. Wah, ini orang tua sakit menuluh, ayo repot. Sedangkan dia bagaimana? Untuk istrinya, untuk anaknya, sediakan segalanya. Tapi dengan orang tuanya titip ke tempat mana atau titip di panti asuhan, apakah mengasihi orang tua? Tidak kan? Mereka seperti ini, bagaimana tahu lubuk hati orang tuanya? Bagaimana orang tuanya membesarkan dia waktu dia bayi merah sampai dia menjadi dewasa, apakah dia mengerti? Tapi dia hanya merasa repot. Sedangkan anak yang berbakti tidak demikian, dia mengerti lubuk hati orang tuanya. Mengenai Allah sama juga saudara. Bagaimana saudara mengenal lubuk hati Allah? Betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah mengaruniakan anak tunggalnya yang hanya satu-satunya anak Allah untuk menyelamatkan kita. Siapa yang akan mengerti akan hal ini? Tanpa Roh Kudus. Tadi, maka saudara makin dipenuhi Roh Kudus, makin kita mengerti kasih anugerah daripada Allah. Makin dia bersandar pada darah Yesus. Kemarin aku merasa aku mengenal Allah, padahal aku tidak mengenal Allah.
Kemarin aku merasa aku sangat benar, ternyata aku penuh dengan celah, penuh dengan itu salahkan Allah. Kita makin mengerti saudara, makin mengerti seperti itu. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita makin bersandar pada darah Yesus. Ini semua dari Roh Kudus saudara. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin mengenal itu Allah yang satu-satunya benar dan Yesus Kristus diutus olehnya. Tidak mungkin mengerti saudara. Mengenai firman, saudara, sebenarnya firman itu, kita menerima firman itu maksudnya apa saudara? Bukan perkataan Yesusnya masuk, bukan arti itu saudara. Sebenarnya Yesus sudah masuk itu artinya. Firman yang masuk, kamu minumlah darahku, makanlah dagingku ini. Sebenarnya saudara sudah makan Yesus. Kita sudah makan Yesus itu artinya. Yesus sudah ada di dalam diri kamu, itu artinya. Maka Yesus sudah yang masuk, itu menjadi makanan kita kekal, tidak mungkin meninggalkan kita. Efeknya selamanya. Jadi, dulu kalau itu Korea Utara, ada orang yang percaya Yesus, tapi karena menjadi negara komunis itu, orang percaya semua dibunuh atau dipenjara, atau lari ke selatan Korea. Tapi orang-orang yang belum sempat lari, mereka di penjara, saudara. Sesudah mereka di penjara, mana adanya Alkitab, saudara. Mana mungkin mereka ibadah. Mana mungkin mereka bisa mendengar khotbah. Tapi saudara tahukah, mereka ada memang tidak hanya orang, tapi tetap menjaga iman, mati dengan di dalam iman itu, percaya Yesus. Mengapa? Karena firman-Nya sudah ada di dalamnya. Firman itu bukan seperti roti yang akan dicerna habis efeknya, bukan. Begitu firman yaitu Yesus masuk, ini efeknya selama-lamanya. Maka orang itu meskipun tidak bisa ibadah, tidak bisa baca firman lagi, tapi firman yang sudah masuk itu dia memberi hidup kekal terus kepada dia. Akhirnya meskipun dia aniaya dengan berbagai cara, tapi dapat mati di dalam iman, saudara. Demikian. Tapi kita mengapa kita setiap hari baca Alkitab? Agar kita mengenal Yesus lebih dalam, agar kita mengatasi tubuh kita kurang ajar. Itu karenanya kita baca kita lagi, saudara. Maka itu binatang apa itu? Yang memamak biak? Yang memamak biak. Oh. Jadi mereka ini begitu makan siapa sapi atau apa gitu ya, makanannya sudah ada, dia tidak menambah makanannya udah makan, kemudian ini dia itu kan keluarkan, kemudian dia mengunyah lagi, kemudian dia telan, kemudian itu ditaruh di tempat yang lain. Katanya sapi ada berapa itu? Umpat saya dengar. Itunya umpat apa namanya? Itu stomaknya namanya apa stomak itu? Lambungnya. Lambung sapi katanya umpat. Dengar ya Ibu Hera ya? Jadi udah masuk sini, udah dia keluarkan, kemudian mengunyah. Kemudian itu masukin ke kedua, kemudian keluar lagi, mengunyah lagi. Kemudian itu masuk ke tempat ketiga. Demikian dia mengunyah lagi. Sebenarnya firman yang sudah masuk ke kita, seperti itu saudara. Maka Yesus yang ada di dalam diri kita, diingatkan, maka kita terharu lagi firman, kita diperintahkan lagi, kita taat akan firman itu lagi, kita dipujuk lagi, disemangat lagi, dikuatkan lagi. Kemudian kita sebentar lagi, diingat lagi. Dengan firman itu kita dapat kuasa lagi, kita bisa melawan iblis lagi. Sebenarnya seperti itu. Maka firman yang sudah masuk satu kali, yaitu Yesus yang sudah masuk, tidak akan habis, saudara. Kita akan menghadapi masa apa, kita nggak tahu. Apakah kita masih tetap bisa memiliki Alkitab? Apakah kita tetap bisa ibadah? Kita nggak tahu masa depan kita apa yang akan terjadi. Tapi apabila saudara benar-benar sudah minum darah, kemudian makan Yesus, daging Yesus, sebenarnya kita tidak usah khawatir. Karena firman yang sudah masuk akan membawa kita ke hidup kekal, tidak akan lenyap. Itu terjadi saudara.
Kalau zaman dahulu bagaimana? Orang digergaji, kemudian dicambuk. Mereka lari, mereka tidak bisa ibadah. Mereka diseret, mereka mengembara di padang gurun. Mereka tidurnya di bawah goa, di bawah akar pohon. Mana mungkin mereka ibadah, saudara? Mana mungkin mereka bisa dapat ini, firman. Zaman dulu di mana ada Alkitab yang utuh seperti kita ini, saudara. Namun mereka satu kali mereka makan Yesus yang ada di dalam mereka, demikian melindungi mereka sampai hidup kekalnya. Jadi demikian saudara, ini semua tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mempertahankan iman. Demikian saudara, Roh Kuduslah yang mengingatkan, Roh Kuduslah yang itu ajarkan firman yang sudah ada di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang menguatkan kita, kamu karena minum darah Yesus, dosamu sudah dihapus. Ini juga diajar sama Roh Kudus. Kemudian kamu ingatlah firman ini. Kamu harus lawan iblis dengan firman ini. Kamu harus menghadapi iblis dengan firman ini. Yang tertulis ini. Ini semua dari Roh Kudus. Kita harus mengenal Allah. Supaya mengenal Allah, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Apabila kita tidak mengenal Allah tanpa Roh, karena kita mengabaikan menghina Roh Kudus, kita akan menjadi yang menghujat Allah, menentang Allah, melawan Allah, tidak mentaati Allah. Seperti sekarang 99% umat Israel, umat manusia yang sedang mengikuti iblis, menyembah iblis dan malah mencintai iblis itu karena mereka tidak mengenal Allah, saudara. Hal itu tidak boleh terjadi pada diri kita, saudara. Kita yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak boleh kembali lagi ke kehidupan dulu seperti itu. Maka itu dalam doa kita selalu berdoa supaya kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Menjadi penuh dengan Roh Kudus, saudara. Menjadi penuh dengan Roh Kudus itu betapa gampangnya. Bersandar pada darah Yesus. Kemudian mentaati pada firman saja kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 ayat 17. Itu makanya cara kita menjadi penuh dengan Roh Kudus, taat pada firman, kemudian kudus dengan darah Yesus. Hanya dengan cara ini saja kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan mengenal lubuk hati Allah. Dan kita tidak akan gagal di dunia ini, tapi kita akan hidup seperti Yesus. Kita akan menjadi seperti Yesus, saudara. Kita seumur hidup kita akan berlutut pada nama Yesus dan mensukseskan ibadah. Seumur hidup kita menjadi itu yang melawan si iblis, mengalahkan iblis, saudara, menaklukkan iblis. Seumur hidup kita akan hidup begitu. Kita akan membinasakan iblis. Seumur hidup kita akan menjaga keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita. Kita akan menyelamatkan orang-orang lain melalui kehidupan kita. Itu akan terjadi, saudara, apabila kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengenal Allah yang satu-satunya benar dan di Yesus Kristus yang diutus olehnya. Untuk itu Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Maka tiga hal yang Yesus lakukan itu harus terjadi pada diri kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita berseru 3 kali. Aku akan penuh dengan Roh Kudus seumur hidup. Ya, itu kita 3 kali. Aku akan penuh dengan Roh Kudus seumur hidup. Aku akan penuh dengan Roh Kudus seumur hidup. Aku akan penuh dengan Roh Kudus seumur hidup. Mari kita berdoa sebentar.